Apakah kamu tahu? Di tengah bisingnya jalanan kota Bandung, ada ribuan cerita yang sedang berjuang melawan nasib. Tapi, ada satu cerita yang membuat kita harus berhenti sejenak dan bertanya, seberapa jauh kita sanggup melangkah saat dunia menuntut kita dewasa sebelum waktunya? Terkadang kalau lagi misalkan narik nih hujan-hujan, terus saya lewat nih di kafe yang ada teman-teman saya yang lagi nongkrong, terus terbesit nih di pikiran saya tuh kayak ngelihat mereka yang nongkrong di malam-malam tuh fun gitu, kayak pikiran kok hidup saya gini banget ya. Tapi itu cuma hanya kayak angin lewat doang, karena kalau saya nggak narik hari ini saya nggak bisa bayar semester. Kenalkan, ini Doni, mahasiswa semester akhir jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Komputer Indonesia. Doni adalah perantau asal Palembang. Namun, berbeda dengan mahasiswa perantau kebanyakan yang menunggu kiriman setiap awal bulan. Doni adalah mesin bagi hidupnya sendiri. Perkenalkan, nama saya Doni Saputra, saya mahasiswa Universitas Komputer Indonesia. Saya jurusan Ilmu Komunikasi dan sekarang saya semester 7. Saya besar di Palembang dengan kondisi keluarga yang sederhana. Dari kecil, saya sudah terbiasa ngebantu orang tua saya untuk jualan. Bahkan saat sekolah pun saya tidak malu untuk berjualan. Sebelum memutuskan untuk kuliah di Bandung, saya sempat bilang kepada kedua orang tua saya, Pak, Mak, Doni mau kuliah di Bandung ya. Masalah biaya dan lain-lainnya, biar Doni cari jalan itu. Menjadi mahasiswa ilmu komunikasi menuntut Doni untuk cakap berbicara dan bernegosiasi. Skill yang ternyata sangat berguna saat dia harus menghadapi berbagai karakter penumpang di jalanan. Dari pagi hingga siang, dia adalah mahasiswa. Sore hingga malam, dia adalah pejuang di jalanan. Bagi saya, kerja itu bukan pilihan, melainkan keharusan. Karena saya merasa dengan latar belakang ekonomi saya yang sederhana ini, saya harus kerja. Doni itu kalau lagi soal perkuliahan, diajak soal pembahasan tentang perkuliahan, dia tuh nyambung. Tapi kalau kita lagi nongkrong, dia tuh suka unik, suka kadang-kadang suka bilang, gue narik dulu ya, bonus lagi gede. Tapi dia tuh tetap asik, tetap bisa diajak nongkrong lah dia sebenarnya. Kayak gitulah. Selama ini Mandiri di usia muda bukan tanpa luka. Ada harga yang harus dibayar. Rasa lelah yang kronis, waktu tidur yang terpangkas, hingga rasa rindu pada rumah di Palembang yang sering hanya bisa dibayar lewat video call singkat. Sering banget tuh, kalau kayak beres matkul yang berat gitu, saya langsung ke parkiran nih, langsung ganti baju kuliah saya ke baju kerja saya gitu. Kalau dibilang malu, ya malu tuh menurut saya kalau saya minta-minta gitu. Lagian kerjaan saya juga halal, ngapain saya harus malu. Ada suatu momen waktu itu motor saya mogok pas mau ujian tengah semester. Keadaan uang pas-pasan dan hanya cukup untuk bayar kosan. Terus di pinggir jalan, saya masih ingat tuh jalan Dago tuh, saya kayak merenung dan sedih gitu sambil bertanya-tanya kepada Tuhan gitu. Ya Tuhan, apakah saya kuat? tak suci, bisakah terus mengobati walau membiru cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi. Kisah Doni bukan sekedar tentang mencari uang. Ini tentang martabat. Tentang bagaimana seorang anak muda memaknai perjuangan bukan hanya lewat menuntut ilmu, tapi lewat pekerjaan yang memberinya kesempatan untuk tetap berpendidikan. Yang membuat saya kuat tuh tiap kali saya melihat wajah kedua orang tua saya.
kayak menurut saya tuh menyerah tuh bukan opsi. Jadi apapun keadaannya saya harus tetap berjuang. Kita bergerak dan bersuara, berjalan jauh, tumbuh bersama, sempatkan pulang ke beranda untuk mencatat hidup dan harganya. Buat teman-teman sekalian yang ngerasa mungkin hidupnya sama kayak saya, lagi fase berat-beratnya gitu, tetap semangat. Tapi ingat satu hal, kita nggak bisa milih kita lahir dari keluarga yang mana. Cuman yang kita bisa lakuin, kita bisa menentukan arah masa depan kita kemana. Jangan takut mandiri sebelum waktunya. Jadi, apakah kamu tahu bahwa di balik setiap jaket ojek online yang kamu temui, mungkin ada mimpi besar yang sedang diperjuangkan habis-habisan. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau kamu punya cerita unik di sekitarmu, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk edukasi kritis lainnya. Sampai jumpa di penelusuran fakta berikutnya.